Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itabarul ladzina tabi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul azab wa taqata'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana quratan fatabarra'a minhum kama taba'a minna kadzalika yurihimullahu a'malahum asarat alaihim wa mahum bi kharijina minan nar. Ketika para orang yang diikuti atau para pemimpin melihat azab yang akan diterimanya, maka dia melepaskan diri dari orang-orang yang dipimpinnya dengan berbagai argumentasi. Maka ketika itu berkatalah orang-orang atau anggota yang dipimpinnya, sekiranya kami tahu sikap dan tanggung jawabmu yang begini, maka kiranya kami dikembalikan ke dunia, maka kami akan melakukan yang sama kepadamu. Demikianlah Allah memperlihatkan amal yang kamu lakukan, dan mereka tidak akan keluar dari azab neraka. Quran Surat Al-Baqarah 166-167. Hamba Allah jamaah zuhur yang mulia, dalam dunia kerja, apakah itu di perusahaan-perusahaan swasta, bunga antara karena majikan, lembaga-lembaga atau institusi negara, birokrasi, maupun juga TNI Polri, itu kita mengenal adanya istilah loyalitas. Loyal, patuh tunduk. Loyalitas adalah sikap. Loyalitas adalah bagian yang penting dalam kehidupan sebuah organisasi. Kepatuhan, ketaatan, ya, para seluruh personel yang berada dalam itu kepada apa pimpinannya. Namun perlu kita ingat, mewujudkan loyalitas bila keluar dari koridor-koridor, ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai, itu akan berakibat yang fatal. Bagi kedua belah pihak. Mungkin karena kegalauan, kecemasan, kehilangan akan fasilitas, kedudukan dan posisi, seorang karyawan akan berikan loyalitas tanpa. Kenapa? Karena dia takut kalau dia tidak loyal, nanti posisinya mungkin bergeser. Atau bisa saja seluruh fasilitas dimiliki bisa habis. Seorang anggota, dia menampakkan loyalitas kepada pimpinan dan komandannya yang sangat luar biasa. Karena pada kecemasan, ada kekhawatiran, kalau tidak loyal, ya, posisi yang didapatkan sekarang bisa saja beralih kepada yang lain. Nah, didasari oleh kekhawatiran, kegamangan, kerisauan, kegalauan. Dalam pengamatan kita sungguh banyak orang yang memang asal loyal, karena memang juga sebagian besar para pemimpin, para komandan itu sangat senang dengan adanya loyalitas tunggal dari aparat, dari anggota atau peran. Bahkan juga kita lihat Bapak dan Ibu, dalam dunia politik, betapa takutnya seorang anggota partai kepada ketumnya. Maupun untuk membangun sebuah loyalitas, anggota apa saja kata ketum, itu dilaksanakan. Seakan-akan nyawanya berada pada ketum. Apa saja kebijakan ketum, sami' nawatan, tidak ada respect yang lain.
Sehingga konsep loyalitas sungguhnya itu sudah jauh. Padahal loyalitas itu merupakan sebuah ketegasan untuk mematuhi nilai-nilai dan aturan. Dalam Islam, loyal itu penting, tapi loyal dalam Islam kepada nilai, bukan kepada orang. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan. Sepanjang yang memerintah, sepanjang yang menginstruksikan itu kepada orang yang instruksikan, ya masih berada pada koridor kebenaran, keadilan, dan kejujuran, maka orang diperintah wajib melaksanakan itu. Sebaliknya, ya, kalaulah semua instruksi, sebuah perintah, ya sudah mengandung kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, kesewenang-wenangan, tanpa memperhatikan nilai-nilai, apakah nilai-nilai sosial budaya, ya nilai-nilai aturan, perundang-undang dan sebagainya. Lalu karena takut, bahkan kadang-kadang lebih takut kepada yang memerintah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini risikonya sangat besar. Allah sudah memperingatkan. Ini ada dialog antara betapa kecewanya para pegawai, para anggota, para aparat kepada pimpinannya nanti di akhirat. Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah 166 tadi. Sebagaimana kita kutip, ijtabarallazi. Ketika orang-orang yang diikuti, maksudnya para pemimpin, para komandan, para direktur, para kepala, para ketum, melihat azab di hadapannya yang akan diuntukkan kepadanya, maka dia seketika melepaskan tanggung jawabnya dari orang-orang yang mengikutinya, yang diperintahkannya dulu. Melihat orang yang diikuti, para pemimpin sudah tidak bertanggung jawab dengan apa, ya, perintah yang dilaksanakan, instruksi dilaksanakan ke yang dipimpinnya, maka anggota mengatakan, qalu wa qala allazina tabau. Maka berkata, sekira taulah kami dulu, begini karakter pimpinan kami, begini karakter direktur kami, begini karakter komandan kami, begini karakter ya ketum kami, maka sekiranya kami dikembalikan ke dunia, kami akan melakukan yang sama kepada dia. Allah katakan, ya, kazalika, demikianlah Allah memperlihatkan apa yang telah kamu lakukan. Ibu-ibu dan bapak, inilah perlu kehati-hatian. Nah, betapapun tuntutan hierarkis dalam sebuah organisasi, kalau perintah, kalau instruksi dari atasan kita jelas-jelas salah, melaksanakan kecurangan, kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, maka kita yang diperintah berhak menentukan sikap. Kita berhak menentukan pilihan. Coba bahayanya, ada perintah, kadang-kadang menghabisi nyawa orang-orang yang bertentangan alur politiknya, alur pikirnya dengan pimpinan komandan. Lalu kita laksanakan tanpa kita merasa apa-apa. Ya ini kan susah Pak, kalau kita tidak loyal nanti berbahaya. Kalau tidak loyal nanti sudah, kita bisa tergeser. Nah, ayat ini mengatakan, yang paling mengerikan apa? Ujung dari ayat ini, wa ma hum bi kharijim minan nar. Kedua-duanya, orang yang berikan perintah yang salah, orang yang melaksanakan perintah pimpinan komandan yang salah, yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan kedua-duanya sama. Allah katakan, wa mahum, maka mereka bi kharijin, tidak akan dikeluarkan dari neraka. Kedua-duanya tidak dikeluarkan. Kita boleh saja mungkin merasa senang karena kita memberikan loyalitas kepada ketua kita, kepada kepala daerah dan sebagainya. Kita merasa senang, tidak apa-apa. Ini
Apalah artinya loyalitas yang menyalahi aturan, menyalahi nilai-nilai, koridor hukum, nilai kebenaran, keadilan. Mungkin waktu tugas kita merasa senang, mendapat fasilitas, bahkan karir yang bagus, baik dalam usaha, dunia usaha, swasta dan sebagainya. Tapi di akhir Allah katakan, wa ma hum bi kharijin, maka keduanya tidak akan dikeluarkan dari azab neraka. Jangankan kepada komandan, jangankan kepada pimpinan, jangan kepada kepala, jangan kepada ketum, kepada ayah orang tua saja Allah katakan, wa in jadakanlah, sekiranya orang tuamu mengajakmu, memerintahkanmu untuk masyarakat, wala tuti', jangan kamu ikuti. Wala tuti'uma, jangan. Demikian indahnya ajaran Islam, ya kan? Dalam ajaran Islam loyalitas penting. Loyalitas sepanjang apa? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kamu harus bersinergi, melakukan hubungan yang baik. Loyalitas min apa? Kebaikan, menegakkan kebaikan, kebenaran, keadilan dan takwa. Wala ta'awanu, jangan kamu berkolaborasi, jangan kamu saling merekayasa, jangan kamu selalu melakukan apa-apa dosa dan hal-hal yang maksiat yang membuat orang lain rugi secara materi, secara politik, secara ekonomi, bahkan ada nyawa yang melayang. Jangan. Wala tabisul habil, jangan kamu campur adukan kebenaran dan keadilan. Yang benar itu adalah mematuhi perintah-perintah yang cocok dengan koridor-koridor ketentuan peraturan perundang-undangan, kebenaran dan keadilan. Bukan melaksanakan pasal perintah dan instruksi pimpinan. Akibatnya apa? Wa ma hum bi kharijin minan nar. Di sana berdialog. Apa kata anggotanya? Dan gimana dan ini? Kan komandan, kan bos yang memerintahkan saya untuk melakukan ini. Maka pimpinan, maka komandan yang memberikan apa katanya? Sudah jelas saya, perintah saya salah, kenapa kamu ikuti? Sudah jelas yang saya perintahkan menyalahi ketentuan-ketentuan kebenaran, kenapa kamu ikuti? Ya sekarang urusanmu, saya tidak bertanggung jawab. Ini kata betapa malangnya nasib orang-orang yang memberikan loyalitas, tapi loyalitas tidak sesuai dengan ketentuan norma-norma keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Penyesalan sampai mengatakan, ya sekiranya kami dikembalikan ke dunia, kami akan memperlakukan sikap yang sama kepada pimpinan kami, kepada ketum kami, kepada ketua kami, kepada kepala kami, kepada komandan kami. Islam memperingatkan, jangan untuk mendapatkan fasilitas materi dan yang lain yang sementara, tapi membuat bencana malapetaka yang dahsyat di akhirat nanti. Apalah arti pangkat dan jabatan, kedudukan dan fasilitas, tapi kalau itu yang akan membawa kita ke neraka yang Allah tidak akan keluarkan selama-lamanya, itu adalah kerugian yang sangat dahsyat. Pak Tabiru bil Absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.